Ya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan Jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus pada Jumat siang. Kuntadi dilantik sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jumat siang. Kuntadi terpilih berdasarkan keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Asep Nana Mulyana dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung. Kuntadi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus. Leonard Ebenezer Simanjuntak dilantik sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum atau Japidum. Harley Siregar, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Patris Yusrian Jaya dilantik sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan Hermon De Cristo dilantik sebagai staf ahli bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum Kejaksaan Agung. Jaksa Agung berharap para pejabat di Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, tegas, tetapi tetap memiliki sisi kemanusiaan. Sebuah kehormatan, namun di balik kehormatan itu melekat tanggung jawab yang sangat besar. Ingat, jangan pernah sekalipun pertaruhkan marwah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi. Camkan itu kalian. Para pejabat baru yang dilantik juga diharapkan mampu mengemban amanah serta membawa berbagai kebijakan strategis yang ditetapkan Jaksa Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Pak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada 2 hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling
Dalam kasus dugaan korupsi besar terkait ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sejumlah barang bukti disita saat penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Bogor. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu. Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau money changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah. Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan News melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah
pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.